Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farhan dari kelas 11 IPA 6 yang akan mempresentasikan tentang minyak bumi. Mulai dari daftar isi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang asal-muasal minyak bumi. Yang kedua, kandungan senyawa dalam minyak bumi. Yang ketiga, penambangan minyak bumi. Yang keempat, pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya. Dan yang terakhir, yaitu bensin. Mulai dari asal-muasal minyak bumi. Minyak bumi berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup, sehingga disebut bahan bakar fosil. Proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lanjut, yaitu kandungan senyawa dalam minyak bumi. Di dalam minyak bumi, yang paling banyak ditemukan senyawa hidrokarbon, yaitu 90 hingga 99%. Selain itu ada juga senyawa belerang, yaitu 0,7 sampai 7%. Yang kedua yaitu nitrogen. Nitrogen menghasilkan 0,01 hingga 0,9%. Yang ketiga, oksigen. Oksigen menghasilkan 0,01 hingga 0,4%. Dan yang terakhir, organologam, MgBr, yaitu sangat sedikit. Lanjut, penambangan minyak bumi. Penambangan minyak bumi dimulai dengan penggalian sumur, memisahkan minyak, gas, dan air, lalu mengekspornya dalam bentuk minyak mentah atau diolah menjadi bahan bakar siap pakai. Wilayah penghasil minyak bumi di Indonesia berada di Sumatera, Laut Jawa, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Natuna. Gas alam dihasilkan di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Natuna. Minyak yang naik dari sumur itu masih berupa campuran minyak, 10 hingga 15% air dan gas. Lanjut, pengolahan minyak bumi menjadi fraksinya. Destilasi. Proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Melalui tahapan ini, minyak bumi dapat diuraikan menjadi beberapa fraksi bumi, yaitu sesuai yang ada di tabel. Jika ingin melihat tabel, boleh di-pause terlebih dahulu. Lanjut, kemudian ada cracking. Cracking, proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. Yang kedua, reforming. Reforming, proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya lebih baik. Yang ketiga, yaitu polimerasi dan alkilasi. Alkilasi yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Sedangkan polimerasi yaitu proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Lanjut, ada treating. Treating, proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Yang terakhir yaitu blending. Blending, proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Lanjut, yaitu kemanfaatan fraksi minyak bumi. Yang pertama, yaitu bensin bahan bakar gas LPG dan bahan baku berbagai produk petrokimia. Yang kedua, petroleum ether (PE), pelarut non-polar, dan cairan pembersih. Yang ketiga, yaitu bensin, gasolin, bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, oli pelumas. Dan yang terakhir, residu lilin, parafin, aspal.
Selanjutnya, bensin. Yang terakhir yaitu bensin. Saya akan menjelaskan terkait bensin. Yang pertama itu kemanfaatan fraksi-fraksi minyak bumi. Yang pertama, mutu dari bensin. Yang menentukan suatu bensin bermutu adalah bilangan oktan yang terkandung dalam bensin. Semakin tinggi bilangan oktan, maka bensin akan semakin bermutu. Yang kedua, oktan. Kandungan oktan akan semakin tinggi jika isooktannya semakin banyak. Nilai oktan bisa ditentukan dari perbandingan isooktana dan N-heptana. Lanjut, cara meningkatkan angka oktan. Yang pertama, reforming, yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, yaitu menambahkan hidrokarbon siklik atau aromatik. Dan yang ketiga yaitu menambahkan zat anti ketukan, tetraethyl lead, MTBA, methyl tertiary butyl ether. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.